Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan pecahan, namun penyebutnya beda. Kalau misalnya sebelumnya kita udah belajar nih yang penyebutnya sama, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan pecahan yang penyebutnya beda. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada dua gambar nih. Gambar pertama itu dibagi jadi dua bagian. Gambar kedua dibagi jadi 4 bagian. Lani memakan 1/2 bagian roti. Ini bagian roti yang dimakan sama Lani. Adi memakan 1/4 bagian roti. Nah, ini bagian yang dimakan sama Adi. Oke, sekarang pertanyaannya nih, siapa sih yang lebih banyak makan roti? Coba kita lihat gambarnya sekali lagi ya. Satu gambarnya sebesar ini, satu lagi gambarnya sebesar ini. Nah, mari kita bandingkan. 1/2 dibandingkan dengan 1/4. Kira-kira 1/2 ini lebih besar atau lebih kecil dari 1/4? Nah, sudah ketemu jawabannya? Kalau lihat dari sini nih, 1/2 itu lebih besar dari 1/4, ya kan? Bagian yang dimakan lebih banyak daripada yang dimakan Adi. Oleh sebab itu, 1/2 itu lebih besar daripada 1/4. Next, gambar berikutnya. Ini ada gambar 2/7 dan 2/4. Segini bagian 2/7, segini bagian 2/4. Kira-kira 2/7 itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 2/4? Lebih kecil, pintar. 2/7 ini bagiannya lebih sedikit daripada 2/4. Ya, kalau kita lihat tuh, ini bagian 2/4 sebesar ini, bagian 2/7 sebesar ini. Ya, oke. Nah, kesimpulannya adalah, jadi pada perbandingan pecahan berpenyebut beda, namun pembilangnya sama, semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilainya. Ingatkan mana pembilang, mana penyebut? Yang di atas namanya pembilang. Pembilangnya sama nih, satu. Tapi penyebutnya beda. Penyebutnya di bawah, misalnya ini 5, ini 7. Pembilangnya sama, penyebutnya beda. Semakin besar penyebutnya, itu dia semakin kecil nilainya. Jadi antara dua ini, yang lebih kecil yang mana? Yang 7. Ini yang kecil, ini yang besar. Atau yang banyak ya, banyak dan sedikit. Berarti yang lebih banyak itu yang 5. Artinya 1/5 lebih besar dari 1/7. Ingat, ini yang kalian lihat adalah dia penyebutnya beda. Lain halnya dengan yang kita pelajari minggu lalu, ketika pembilangnya beda, tapi penyebutnya sama. Penyebutnya sama nih, tapi pembilangnya di atasnya beda. Nah, kalau kayak gini, seperti yang Bu Nisa jelaskan sebelumnya, langsung aja lihat pembilangnya. Mana yang paling besar, dia yang paling banyak. Ya, kalau dalam kasusnya seperti ini, semakin besar semakin banyak. Tapi kalau misalnya yang bawahnya ini yang beda, semakin besar semakin sedikit. Jadi yang ini lebih kecil, gitu ya. Kelihatan bedanya? Kalau yang atas pembilangnya sama, penyebutnya beda. Kalau yang ini kebalikannya, penyebutnya sama, pembilangnya beda. Gitu ya, jangan sampai ketukar konsepnya nih. Kalau misalnya ketukar nih, supaya lebih gampang, kalian anggapnya lagi makan kue dengan dua bagian yang sama, dibagi 8, dibagi 8. Yang satu makan 2, satu makan 6. Yang mana tuh yang rebuk, yang banyak makannya? Yang 6. Ini juga sama, kamu punya roti dibagi 5, sama roti dibagi 7. Itu kira-kira lebih kecil yang mana dong bagiannya kalau kayak gitu? Pastinya yang dibagi 7 ya, dibandingnya dibagi 5. Atau yang seperti sebelumnya. Ini tadi gambar yang 1/2 dan 1/4 ini. Kalau dibagi setengah, dibagi ke 2 orang sebesar ini, tapi kalau dibagi ke 4 orang sebesar ini. Ya. Oke, sampai sini paham? Bisa membedakan? Bisa ya? Nah, sekarang tugasnya ada banyak sedikit. Oke, perbandingan pecahan. Di sini ada 14 soal. 10 soal pertama, ini kalian tuliskan perbandingannya. Yang sebelah sini, kelihatannya bedanya ya, yang di sini bagian bawahnya yang sama, di bagian sini atasnya nih yang semua yang sama. Berarti ini penyebutnya sama, penyebutnya beda. Ya, sama kayak sebelumnya, tolong dilihat lagi nih. Bisa kasih contoh deh, kasih bonus 2. Misalnya yang ini, 2/7 sama 3/7. Ini penyebutnya sama tidak? Sama. Jadi kata kuncinya adalah penyebutnya ya. Kalau penyebutnya sama, berarti yang harus kalian lakukan adalah langsung melihat pembilangnya. Pembilang 3 sama pembilang 2, ini 2 itu lebih besar atau lebih kecil, pintar. Nah, sedangkan yang ini, lihat. Penyebutnya beda. Berarti nggak usah langsung lihat pembilangnya, langsung lihat penyebutnya beda, pembilangnya sama. Nah, berarti semakin besar dia, semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilainya. Berarti besar atau lebih kecil daripada 8? Lebih kecil. Jadi kalau misalnya kalian lupa, bolehlah ingat kebalikannya, kata sebaliknya. 5 sama 8. Oh, 5 itu lebih kecil, artinya lebih besar. Tapi kalau misalnya di sini, oh 5 ini lebih besar, artinya lebih besar. Gimana, bingung nggak?
Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan kalian bisa bedakan mana yang pembilangnya sama, mana mana yang penyebutnya sama, dan penyebutnya beda. Nah yang ini beri tanda X nih kalau salah, jika perbandingannya salah, atau beri tanda B atau benar jika benar. Misalnya yang satu ini, 2/8 katanya lebih kecil daripada 2/4. Benar atau salah? Lihat penyebutnya. Penyebutnya sama beda? Penyebutnya beda. 8 sama 4 penyebutnya beda, berarti pakai hukum kebalikan. Semakin besar semakin kecil. Jadi 2/8 katanya lebih kecil daripada 2/4, berarti dia benar, karena dia semakin besar artinya semakin kecil. Kalau misalnya salah nih, tulis S kayak gitu ya. Nah itu tugasnya, jadi kalian harus mencatat dulu materinya. Gak banyak kok sayang. Nanti catat dulu ini di gambar di buku yang rapi. Nah kalau nulis pecahan itu jangan ditumpuk, jadi satu baris itu satu angka ya, jadi jangan ada lagi yang nulis pecahan. Kalau misalnya sempat nih ada yang lihat nulis pecahan gini 1/2, terus di bawahnya langsung nomor 2/4. Aduh, nah pusing kalau misalnya kayak gini ya. Jadi kalian biasakan nulisnya 1/2, ditulis pernya, jangan cuman gini aja. Ada juga yang nulisnya masih kayak gini, ditulis pernya. Oke. Lalu kalau udah selesai nulis pecahan, tolong dilewat satu baris supaya nggak bercampur ini angkanya ya. Kayak gini, dilewat satu baris. Ini juga sama, dilewat satu baris gitu ya nak ya. Ini juga sama, dilewat satu baris tulis. Nah kalau udah, nanti kalian tinggal salin aja kok ini cuaca ekstrim. Teks tentang cuaca ekstrim udah bisa rangkum, nanti tinggal kalian salin. Ya tugasnya sebenarnya hanya menyalin materi, juga mengerjakan yang matematika. Oke? Nah baik, semangat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.